Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindana Julian Saputra, NIM 2211327. Di video kali ini saya akan menjelaskan syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis sahih itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah sanadnya bersambung. Maksudnya apa? Sanad yang bersambung adalah sanad yang terputus atau selamat periwayatannya hingga akhir sanad, yaitu kepada Rasulullah SAW. Hadis yang sanadnya bersambung di kalangan ulama hadis dinamai dengan sebutan yang beragam. Al-Khatib Al-Baghdadi menamainya dengan hadis musnad. Hadis musnad menurut Ibnu Abdul Bar adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW sebagai hadis marfu. Sanad hadis musnad ada yang bersambung, ada pula yang terputus. Dengan demikian, menurut kebanyakan ulama hadis, hadis musnad pasti marfu dan bersambung sanadnya. Sedangkan hadis marfu belum tentu hadis musnad. Hadis marfu dapat disebut sebagai hadis musnad bila seluruh rangkaian sanadnya bersambung, tiada yang terputus sejak awal hingga akhir. Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad hadis, menurut Muhammad Syuhadi Ismail, ulama biasanya menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti. Yang kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat yang dilakukan. Dan yang ketiga, meneliti kata-kata yang berhubungan dengan para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad. Kata-kata yang dipakai dalam sanad berupa hadatsani, hadatsana, akhbarani, akhbarana, sami'tu, ana dan sebagainya. Kemudian syarat hadis sahih yang kedua adalah perawinya bersifat adil. Seorang yang selalu memelihara ketaatan dan menghindari kemaksiatan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat mengurangi keimanan dan berpegang teguh kepada pedoman syariah. Dengan kata lain, adil mencakup berbagai kategori, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam, mukallaf, dan yang ketiga adalah selamat dari hal-hal yang menjadikan seseorang fasik dan sebab-sebab yang menimbulkan aib bagi kepribadian seseorang. Yang ketiga adalah perawinya bersifat dahabit. Apa itu dahabit? Dahabit adalah seseorang yang memiliki kemampuan ingatan yang kuat. Artinya, ingatannya lebih baik daripada lupanya, dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Di antara macam-macam dahabit, yang pertama adalah sodri, yaitu seseorang yang memiliki ingatan yang kuat sejak menerima sampai menyampaikan kembali ke orang lain, dan ingatannya sanggup dikeluarkan kapanpun dan dimanapun dikehendaki. Kemudian ada tipe yang kedua adalah kitabi, yaitu seseorang yang melakukan penyampaian hadis berdasarkan catatan. Dengan kata lain, dabit mencakup beberapa kategori penting, yaitu yang pertama tidak pelupa, hafal hadis-hadis yang didekatkan kepada muridnya apabila penyampaian hadisnya dengan hafalan, atau kitabnya terjaga dari kelemahan apabila periwayatannya melalui kitab. Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksud hadisnya. Syarat yang keempat adalah matanya tidak bersifat syadz. Apa itu syadz? Syadz adalah tidak adanya kejanggalan di dalam hadis berupa perlawanan atau pertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih unggul atau rajin. Contoh hadisnya dapat dilihat di sini. Kedua hadis ini mengandung makna yang sama, tetapi saling bertentangan. Hadis Abu Dawud yang diriwayatkan berdasarkan ucapan Nabi SAW, yaitu qauli, sedangkan hadis Bukhari berdasarkan perbuatan, fi'il. Ternyata selain hadis Abu Daud, ada hadis lain dari Bukhari yang lebih kuat atau siqah, sehingga dapat dikatakan hadis Abu Daud mengandung syadz, karena bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Syarat yang kelima adalah matanya tidak berilat. Apa itu ilat? Ilat adalah sebab yang bersifat samar atau hal yang meragukan atau tersembunyi yang dapat merusak kesahihan suatu hadis. Dengan kata lain, hadis yang tidak terlibat dalam hadis yang tidak berilat adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat kesamaran atau keraguan. Hadis yang diriwayatkan itu tidak cacat, seperti tidak ada pengelabuan dengan cara menyambung sanad, hadis yang sebenarnya tidak bersambung, atau mengatasnamakan dari Nabi, padahal sebenarnya bukan dari Nabi.
Ilat dapat terjadi pada sanad maupun pada matan, atau bisa terjadi pada keduanya secara bersamaan. Namun yang paling banyak terjadi pada sanad seperti menyebutkan kemutasilan sanad pada hadis yang muttaqi atau mursal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.